Halo sahabat fakta unik semuanya. Dredger atau kapal keruk merupakan kapal yang memiliki peralatan khusus untuk melakukan pengerukan, baik di laut, danau, ataupun sungai. Kapal ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan baik dari suatu pelabuhan, alur pelayaran, ataupun industri lepas pantai, agar dapat bekerja sebagaimana halnya alat-alat leveling yang ada di darat, seperti eskavator dan bulldozer. Di antaranya bisa mengerjakan jalur air untuk kapal. Ada beberapa jenis kapal keruk di dunia. Salah satunya adalah yang akan kita sajikan kepada sahabat fakta unik semuanya. Trailing Suction Hopper Dredger, yaitu jenis kapal keruk yang biasanya digunakan untuk mengeruk jalur air kapal besar maupun pada pinggir pantai. Kapal keruk jenis ini biasanya juga digunakan untuk mengeruk pada perairan yang mengalami pendangkalan atau untuk membangun pelabuhan baru dan untuk menggantikan pasir yang terkikis badai di pantai setelah pasir dikeruk. Salah satu kapal jenis ini yang terbesar adalah kapal keruk Skill River yang diluncurkan pada tahun 2017 yang dibuat oleh perusahaan Royal IHC. Skill River ini memiliki panjang 115,8 meter dengan lebar 25 meter serta memiliki bobot mati 9.459 ton dengan bahan bakar LNG. Hover pada kapal ini memiliki luas 8.400 meter persegi dan hover ini merupakan penampung untuk menampung material hasil pengerukan kapal. Kapal ini dapat mengeruk hingga jangkauan 60 meter di bawah laut. Cara kerja kapal ini, ketika kapal Skill River telah berada di lokasi yang ditentukan, maka kecepatan kapal diturunkan menjadi 2 hingga 3 knot. Setelah itu, alat keruk diturunkan ke dasar laut dan alat keruk ini tersambung dengan suction pipe atau pipa penyedot, serta material yang ada di dasar laut akan dikeruk atau disedot melalui suction pipe menuju ke lubang kapal. Selanjutnya melalui lubang kapal tersebut, material akan menuju ke hopper yang terletak di dalam kapal dan proses tersebut berulang hingga hopper penuh dengan material. Material yang ada di hover ini dapat digunakan kembali untuk reklamasi pantai atau juga untuk pemasangan kabel internet bawah laut. Ketika pengerukan selesai dilakukan, maka alat keruk akan ditarik kembali ke atas kapal dan kemudian kapal akan menuju lokasi pembuangan material. Berikutnya jenis kapal keruk Backhoe Dredger. Backhoe Dredger ini merupakan kapal keruk yang dilengkapi eskavator hidrolik yang dipasang pada pontonnya. Kapal ini dapat mengeruk dengan jangkauan yang sangat luas dan biasanya digunakan pada perairan dangkal dan juga perairan tertutup. Jenis Backhoe Dredger terbesar adalah De Magnor yang dibuat oleh perusahaan Boskalis asal Belanda. Alat keruk De Magnor ini memiliki 3 sput yang masing-masing panjangnya 40 meter, dilengkapi dengan eskavator Caterpillar 6090. Eskavator pada De Magnor ini memiliki tenaga 4100 kW dan luas baketnya adalah 40 meter kubik yang mampu mengangkut beban material hingga 67 ton. Kapal keruk De Magnor ini memiliki panjang 72 meter dengan lebar 20 meter dan mampu mengeruk hingga kedalaman 32 meter. Dikarenakan De Magnor ini tidak memiliki penggerak, oleh karena itu untuk membawa De Magnor pada lokasi pengerukan diperlukan tugboat untuk menarik dari pelabuhan. Dan jika jaraknya sangat jauh, maka untuk membawa De Magnor ini dibutuhkan semi-summer heavy vessel, yaitu kapal multifungsi khusus yang dapat mengangkut muatan yang sangat besar. Cara kerja Backhoe Dredger, ketika sudah di lokasi pengerukan, ketiga sput pada Backhoe Dredger ini akan diturunkan ke dasar laut. Setelah itu, eskavator akan mengeruk material di dasar laut, yang mana kemudian material tersebut diangkat dan dimasukkan ke kapal tongkang yang berada di dekat Backhoe Dredger tersebut. Setelah kapal tongkang diisi dengan material hingga penuh, maka kapal tongkang tersebut akan menuju lokasi yang ditentukan untuk membuang material. Proses tersebut dilakukan secara berulang hingga proses pengerukan selesai dilakukan.
terakhir, kapal keruk ini salah satunya merupakan yang terbesar dan terkuat di dunia, Cutter Section Dredger. Cutter Section Dredger atau CSD merupakan jenis kapal keruk yang memiliki rotating cutter head yang dapat menghancurkan bahan keras di dasar laut. Biasanya kapal CSD ini dipergunakan untuk membuat reklamasi daratan pada kanal atau untuk mengeruk pasir pada perairan yang dalam. Salah satu kapal Cutter Section Dredger yang terbesar adalah Spartacus, dibuat pada 2017 oleh galangan kapal bernama Royal Hayashi di Belanda. Ukuran kapal ini panjangnya 164 meter dengan lebar 34 meter, draft kapal 7 meter dengan bobot 6.450 ton. Kapal ini mempunyai 4 mesin Wärtsilä 46 DF dan 2 mesin 2 DF dengan kapasitas 44.180 kW. Disebabkan besarnya tenaga yang dimiliki, kapal ini menjadi kapal keruk jenis CSD terkuat di dunia. Tidak hanya sampai di situ, kapal jenis keruk Spartacus ini juga merupakan kapal CSD yang memiliki mesin dual fuel well dengan bahan bakar LNG pertama di dunia. Kapal ini mampu mengeruk dasar laut hingga 45 meter di bawah laut, yang mana kemampuan kapal ini lebih dalam 10 meter dari kapal CSD sebelumnya. Dalam proses pembuatan kapal keruk ini hampir sama dengan pembuatan kapal pesiar atau kapal kargo. Kapal ini terbuat dari potongan-potongan plat baja, lalu disambung menjadi satu bagian. Setelah itu kapal pun diluncurkan dan dilanjutkan dengan pemasangan tangki LNG serta wheelhouse atau anjungan kapal. Anjungan ini untuk pengoperasian kapal. Di sini terdapat kamar kru dengan jumlah 72 orang. Setelah itu adalah pemasangan support carrier. Lalu dilanjutkan dengan pemasangan cutter leader. Cutter leader ini merupakan rumah bagi alat keruk serta berfungsi menggerakkan alat keruk ketika bekerja melakukan pengerukan. Terakhir pemasangan sput yang berjumlah 2 buah yang terletak di bagian belakang kapal, dan sput ini merupakan sebuah tiang panjang yang berfungsi sebagai poros penggerak pada kapal CSD ketika sedang melakukan pengerukan. Dikarenakan pemasangan infrastrukturnya memiliki berat hingga ribuan ton, maka banyak digunakan berbagai alat berat seperti crane, dan salah satunya crane yang digunakan adalah crane Sleipner. Crane Sleipner ini merupakan kapal yang memiliki 2 buah crane yang masing-masingnya memiliki panjang 220 meter dengan lebar 102 meter dan kapasitas angkut total hingga 20.000 metrik ton. Cara kerja kapal CSD Spartacus ini ketika berada di lokasi pengerukan dikendalikan dan dioperasikan oleh seorang operator yang berada di kabin kapal. Pertama-tama main sput diturunkan ke dasar laut. Setelah itu jangkar diturunkan di bagian kanan dan kiri kapal yang berfungsi menstabilkan kapal. Setelah kapal stabil, cutter leader lalu diturunkan ke dasar laut, dan ujung dari cutter leader ini terdapat cutter yang kemudian melakukan pengerukan pasir, tanah, dan bebatuan yang berada di dasar laut. Setelah pengerukan di suatu lokasi selesai, maka untuk menuju ke lokasi lain, sput lain ditenggelamkan ke dasar laut dan main sput ditarik lagi ke atas kapal. Selanjutnya kapal didorong ke depan, dan proses ini dilakukan berulang hingga pengerukan selesai sepenuhnya. Pada saat pengerukan, material yang hancur disedot menggunakan pompa, selanjutnya dibuang melalui pipa pembuangan ke area yang telah ditentukan.